Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, satu persatu pengakuan bagaimana soal investor yang ada di IKN. Ya, salah satu yang kemudian membongkar di salah satu media begitu kan ya, di Tempo begitu kan mengatakan bahwa soal investor. Ya, sekarang ini nampaknya satu persatu sudah mulai diungkapkan kebohongan-kebohongan yang terjadi selama ini. Dalam beberapa asumsi begitu kan ya, ada yang mengatakan begini, Akuan bocorkan kebohongan Jokowi, tak ada yang tertarik dengan investasi di KN. Ya, dalam salah satu yang saya baca begitu kan ya, mereka ingin menutupi bagaimana kelemahan-kelemahan Jokowi ya. Bagaimana dengan wajah-wajah Jokowi begitu kan ya, seolah-olah ditutupi dengan suatu kebohongan-kebohongan yang sekarang ini sangat mencuat sekali. Nampaknya kalau kita melihat begitu kan ya, Pak Aguan ini karena sekarang ini mulai bernyanyi bagaimana soal-soal Akuan yang kemudian semakin hari semakin terpojok. Soal bagaimana ya PIK 2 ini ternyata yang dianggap proyek ilegal sekarang ini bernyanyi begitu kan. Siapa di balik ini? Di balik ini semua. Sudah saatnya nampaknya begitu kan ya, Jokowi diadili. Ya karena apa? Karena kita lihat saja begitu kan ya, bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kepada seorang Jokowi ya, nampaknya kepemimpinan seorang Jokowi santai-santai aja. Masalah soal investor yang ada di IKN ternyata tidak ada ya sampai hari ini ya, para investor di situ kemudian memberikan ya keterangan secara transparan kepada masyarakat Indonesia apa yang terjadi selama ini begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, karena Aguan ini sudah mulai terpojok begitu kan ya, dia bernyanyi bagaimana soal-soal Jokowi. Nah, nampaknya sudah saatnya ingin mengadili seorang Jokowi. Sudah saatnya rakyat ingin mengadili seorang Jokowi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau toh pada hakikatnya di KN tidak ada sama sekali ya investor-investor yang ada, saya kira ngapain kita harus menutup-nutupi masalah soal-soal kayak begituan. Dan sekarang sudah mulai terbongkar begitu kan ya, bagaimana soal kebohongan-kebohongan Jokowi masalah soal IKN ini ya. Apakah Aguan ini bisa dipercaya atau tidak? Dan itu yang kita buktikan hari ini begitu kan ya. Nampaknya ini banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi yang ada saat ini begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Nih salah satunya ya. Mereka mau investasi di IKN tapi pemerintah harus menggantikan dengan ya PSN PIK 2 yang anggarannya sampai puluhan triliun ya. Bahkan PDIP ya dan Akuan CS secara bersama membesarkan ular yang akhirnya menjadi ancaman bagi ya diri sendiri. Ketahuan kan setelah tidak berkuasa lagi ya, mereka pun hengkang ya dari membongkar semua rahasianya. Itulah watak mereka secara umum. Berhati-hatilah karena pada umumnya mereka tidak ingin bangsa ini maju ya, mereka hanya ingin kekayaan sumber alam ya negeri ini ya. Cek kekayaan mereka. Ini komentar-komentar dari netizen. Ini sudah saling membongkar. Sudah saling cakar-cakaran sekarang begitu kan. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Toh pada hakikatnya kesimpulannya adalah sama. Ingin menguras bagaimana kekayaan alam kita. Itu sebenarnya. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi. Ngeri kan begitu kan, kalau sudah dibongkar habis-habisan masalah soal IKN, transparan katanya ribuan, ratusan investor antri, tapi pada kenyataannya sudah terbongkar kok seperti ini. Jangan-jangan nanti IKN bisa mangkrak begitu kan. Ya, makanya saya masih pesimis dengan apa yang kemudian sekarang ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang-orang oligarki ini terlalu kuat begitu kan. Bisa saja Prabowo dengan baik hati semuanya begitu kan ya, ingin menegakkan hukum, tapi sewaktu-waktu mereka dikudeta. Jangan sampai begitu kan. Artinya apa? Ya Pak Prabowo harus berani begitu kan melawan ini semua begitu. Para oligarki yang punya kepentingan besar kepada siapapun di situ begitu. Saya kira inilah yang harus cikal bakal ya Prabowo harus bersama dengan rakyat.
Prabowo harus bersama dengan rakyat di situ begitu. Apapun yang terjadi ya. Karena kita lihat saja untuk membasmi apa yang kemudian kita lihat begitu dari kepemimpinan seorang Jokowi begitu, nampaknya banyak orang-orang yang kemudian ya di era Prabowo ini banyak orang yang gelisah. Karena apa? Karena di era Jokowi itu hukum itu menjadi hal yang biasa. Sana sini mungkin orang bisa disogok, orang bisa disuap, orang bisa dikong-kali-kong. Tapi Prabowo hari ini nampaknya begitu kan, tidak ingin dengan hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang saya tunggu begitu dari action Prabowo. Benar nggak sesuai dengan omongannya begitu kan? Apakah tidak ada lagi bekerja sama dengan ini dengan itu dengan kong-kali-kong ya, menguras kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini kita tunggu saja begitu. Nampaknya seorang Jokowi sudah mulai terpojok di situ begitu kan. Ini gempar loh begitu kan. Ini gempar. Coba kita baca lagi begitu kan dari beberapa tempo yang dibocorkan. Soal investasi di IKN, Aguan yang mengatakan kami mesti menjaga wajah presiden. Bos Agung Sedayu Group nih Sugianto Kusuma alias Aguan bercerita soal IKN ya Kota Nusantara, proyek strategis nasional dan ya oligarki. Bahkan menurut Aguan dan Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah ya kata Aguan. Bahkan kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintahan bahwa ratusan investor sudah mengantri untuk menanamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang. Pemilik uang. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata pada akhirnya sudah terbongkar satu persatu begitu kan. Sudah soal bercerita begitu. Coba kita analisis bersama. Apakah Aguan ini kalau tidak nuansanya begitu kan, kalau tidak di justice atau dikatakan bahwa proyek PEK 2 ini dianggap ilegal, maka mungkin tidak akan bernyanyi begitu kan. Kan itu logikanya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian kita lihat di kepemimpinan seorang Prabowo, kalau ingin membasmi ini semua, rampas dan miskinkan orang-orang yang korupsi di situ begitu. Ini bukan soal korupsi, ini bukan soal apa, tapi bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia saat ini. Kalau bukan Prabowo, siapa lagi yang menyelamatkan kita? Ya kita 10 tahun dari kepemimpinan seorang Jokowi itu aja, dan pada akhirnya terbongkar begitu kan ya. Si Aguan ini makin terpojok karena ya proyek-proyek PIK 2 ini dianggap ilegal. Dan ini persoalan begitu, dalam artian bahwa sudah mulai terbongkar, ada kong kali kong besar, kan begitu logikanya. Secara tidak langsung bahwa ya orang-orang Indonesia saat ini begitu kan ya, pemuja-pemuja mereka masih aja yang mendukung salah satunya, tapi nggak ada masalah. Tapi bagaimana kekuatan dari seorang Prabowo itu harus bersama dengan rakyat. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan Pak Said Didu, jangan-jangan benar semua yang terungkap dari Pak Said Didu, sehingga Pak Said Didu ada ancaman besar sampai dilaporkan ke pihak ya terkait di situ. Ini kan demi kebenaran, demi bangsa dan negara. Jadi masyarakat sekarang ini nampaknya begitu kan, sudah dipecah belah. Ada yang punya kekuatan karena ada uang. Ada yang ingin memperjuangkan karena untuk masyarakat Indonesia. Dan Prabowo posisinya di mana kalau sebagai seorang presiden. Dan itu yang kita lihat begitu kan. Coba kita baca ya dalam beberapa berita begitu kan ya. Dalam spekulasi orang ya mengatakan begini nih. Aguan bocorkan kebohongan Jokowi, tak ada yang tertarik investasi DKN. Benar nggak seperti itu? Coba kita baca. Sebenarnya tanpa diungkap oleh Aguan pun ya masyarakat sudah tahu Jokowi itu adalah pembohong. Tapi bocoran ya dari Aguan ya publik juga tahu bahwa proyek IKN cuma ambisi Presiden Jokowi, tak menarik bagi investor. Hanya saja ya wawancara Tempo terhadap Bos Agung Sedayu Kusuma alias Aguan ya makin menegaskan bahwa ya kebohongan itu sekaligus Aguan kepikiran dengan proyek-proyek PIK 2 yang sedang dikritik publik sehingga sampai berani buang ya badan ya kepada Jokowi. Sebenarnya tak ada ya adagium atau makan siang gratis dalam bisnis. Membantu terlibat dalam proyek IKN juga tak semata-mata karena ingin menyelamatkan wajah Jokowi. Meski begitu dipaksakan ya toh bangunan IKN itu tetap saja tak berfungsi sebagai ibu kota negara. Pusat pemerintahan melainkan hanya berfungsi sebagai taman mini tempat pleasure, maka wajar jika IKN disebut dengan gelar
TMIKN, Taman Mini Ibu Kota Negara. Bahkan hanya saja saat Agung membantah status PSN PIK 2 bukan hadiah dari Jokowi, dengan dalih dirinya sudah lama menggarap proyek PIK, ya rasanya itu mudah sekali dibantah. Bantahnya tidak sebagai berikut ya. Setidaknya sebagai berikut. Pertama, status PSN itu diberikan Jokowi kepada Aguan setelah Aguan terlibat di proyek pembangunan IKN yang sebelumnya Jokowi lengser. Nah, kalau soal-soal begini, deal-dealan masalah proyek-proyek seperti ini, wah kacau begitu kan. Ini harus diselesaikan oleh sosok Prabowo. Kalau bukan Prabowo siapa lagi begitu? Artinya apa? Artinya bahwa ya adili Jokowi dong. Ya bercerita bagaimana yang sesungguhnya. Benar nggak apa yang disampaikan Aguan ini atau bagaimana begitu kan? Ini kan Aguan bisa dipercaya karena mereka ya seorang pengusaha. Jadi semuanya tahu begitu soal-soal kayak begituan. Jadi siapa yang mesti disalahkan? Ya bukan Prabowo-nya, tapi Jokowinya. Prabowo harus benar-benar ada kebijakan-kebijakan baru yang pro terhadap rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.